Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for opportunity that has given to me. I'm Mutiara Febrianti, study ID number H01223030, and I'm from class B. So today I will present 3 AI. The first is GPT, the second is DeepSeek, and the last is Meta AI. So for the first is pengenalan AI. GPT adalah Generative Pre-trained Transformer dari OpenAI. AI generasi teks terdepan dengan kemampuan natural language processing dan kreativitas tinggi. Kemudian DeepSeek. DeepSeek adalah AI generatif dari Cina dengan fokus pada efisiensi biaya dan respons cepat unggul dalam pemecahan masalah teknis dan logika. Kemudian Meta AI. AI milik Meta berfokus pada integrasi sosial dan otomatisasi dalam ekosistem media sosial seperti Facebook dan Instagram. Kemudian keunggulan dari ketiga AI ini, untuk GPT memiliki kreativitas tinggi, natural conversation flow, dukungan luas untuk berbagai aplikasi mulai penulisan, coding, hingga edukasi. Nah, untuk DeepSeek memiliki efisiensi biaya cepat dalam menjawab soal logika dan matematika. Cocok untuk pengguna yang butuh solusi teknik praktis. Nah, untuk Meta AI memiliki integritas mendalam dengan platform media sosial, mengoptimalkan interaksi pengguna dan otomatisasi konten sosial media. Nah, untuk kelemahan dan tantangan di ketiga AI ini, untuk ChatGPT, kelemahannya pada biaya layanan relatif tinggi. Terkadang bias dalam jawaban dan membutuhkan filter untuk konteks sensitif. Kemudian DeepSeek kurang dikenal secara global. Sensitivitas pada topik politik dan konteks percakapan yang lebih kompleks kadang kurang optimal. Nah, untuk Meta AI kurang kuat dalam generasi teks yang kompleks serta cenderung terbatas penggunaannya di luar lingkungan media sosial Meta. Nah, perbandingan fitur utama. Yang pertama, kemampuan bahasa alami. Untuk GPT sangat tinggi karena mampu memahami dan menghasilkan teks dengan alur yang natural. Nah, untuk DeepSeek juga tinggi karena baik dalam menjawab pertanyaan teknis dan logika, tetapi kurang dalam konteks percakapan yang kompleks. Nah, untuk Meta AI sedang karena lebih fokus pada interaksi dalam konteks media sosial. Nah, untuk efisiensi biaya, pada AI GPT rata-rata hingga tinggi dengan biaya langganan yang lebih mahal. Untuk DeepSeek rendah, lebih terjangkau dibandingkan GPT dan Meta AI. Nah, untuk Meta AI menengah dengan biaya yang bervariasi tergantung pada fitur yang digunakan. Untuk kemampuan pemecahan masalah teknis, GPT sangat baik, dapat membantu dalam berbagai masalah, tetapi tidak secepat DeepSeek. Nah, untuk DeepSeek itu sangatlah baik, unggul dalam menjawab soal logika dan matematika. Nah, untuk Meta AI terbatas, lebih fokus pada interaksi sosial daripada pemecahan masalah teknis. Untuk integrasi media sosial, GPT terbatas, tidak dirancang khusus untuk platform media sosial, dan DeepSeek terbatas, lebih berfokus pada aplikasi teknis. Dan untuk Meta AI sangatlah baik, dirancang untuk mengoptimalkan interaksi pengguna di platform Meta. Kemudian skala model, GPT memiliki jutaan hingga miliaran parameter karena memberikan fleksibilitas dalam aplikasi. Nah, untuk DeepSeek memiliki ratusan juta parameter, lebih kecil
dan efisiens. Dan untuk Meta AI memiliki ratusan miliar parameter, terutama pada model LLAMA 3T1 memberikan kapasitas besar untuk analisis data. Nah, untuk kasus penggunaan ideal. Nah, jadi untuk pada GPT, pembuatan konten kreatif, asisten virtual umum, penulisan dan pengodean, edukasi, interaksi. Nah, pada DeepSeek, penggunaan untuk bisnis dengan anggaran terbatas, aplikasi teknis, helpdesk, teknis yang memerlukan respon cepat dan tepat. Nah, untuk Meta AI, lebih otomatis media sosial, analisis interaksi pengguna, aplikasi chatbot untuk platform Meta. Nah, pada ketiga AI ini, perbandingan antara GPT, DeepSeek, dan Meta menunjukkan bahwa masing-masing memiliki keunggulan dan kekurangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. GPT lebih unggul dalam kemampuan bahasa alami dan kreativitas, menjadikannya ideal untuk aplikasi penulisan dan edukasi, meskipun biayanya relatif tinggi. Kemudian DeepSeek menawarkan efisiensi biaya dan respon cepat dalam pemecahan masalah teknis, cocok untuk pengguna dengan anggaran terbatas, tetapi kurang dikenal secara global. Sementara itu, Meta AI terintegrasi dengan baik dalam ekosistem media sosial, memfasilitasi interaksi pengguna dan otomatisasi konten, namun kurang efektif dalam generasi teks yang kompleks. Oleh karena itu, pilihan terbaik tergantung pada konteks penggunaan dan tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh pengguna. So, I think enough my presentation. I hope you guys to understand and know what you want to use about 3 AI. So, I think enough from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.